Halo teman-teman, balik lagi di channel Scalping Trader, channel yang ngebahas konten-konten live trading saya dalam scalping saham. Konten kali ini saya mau share momen cut loss dan alasan saya cut loss pada saat scalping saham. Oke, sebelum mulai ke videonya, saya mau disclaimer dulu ya teman-teman, kalau konten ini bukan ajakan jual beli saham apapun. Jadi yang teman-teman harus pahami bahwa transaksi jual beli saham itu beresiko dan keputusan untuk jual dan beli sepenuhnya dari tangan teman-teman masing-masing ya. Dan kalau saran saya selalu gunakan uang dingin dan pahami resikonya. Oke, studi case yang pertama nih teman-teman. Studi case yang pertama adalah di saham JAST. Nah ini ya, di saham JAST. Nah ini kalau dilihat pagi-pagi ini pada saat opening tuh marketnya rame tuh teman-teman. Dan saya lihat masuk di 98 dengan pertimbangan bit-bit di bawahnya tuh tebal ya, di 97, 96 dan 95 tuh tebal. Itu bisa jadi area support yang tempat saya buang kalau seandainya nggak sesuai harapan. Nah kesalahan pertama adalah saya beli lagi, average down lagi di harga di bawahnya, di satu tick di bawahnya tuh teman-teman. Kesalahannya adalah saya terlalu percaya diri ya kalau saham ini akan naik, padahal tuh kita lihat banyak bantingan dalam jumlah bit-bit yang besar ya teman-teman. Dan kalau teman-teman sadari juga di hari ini tuh saham ini sebenarnya bukan hari ini, di kemarin itu teman-teman malam, saham ini sebenarnya udah di mention ya sama salah satu influencer saham ya. Kalau teman-teman tahu Koko Pampedak tahu teman-teman? Kalau tahu boleh share di komentar ya, benar apa enggak. Coba teman-teman perhatiin media sosialnya, dia nge-share saham JAST itu teman-teman. Dan ini salah saya nih, biasanya kalau udah di pampedak seperti ini tuh pasti sahamnya akan dibanting. Justru dia mengajak orang untuk jadi exit liquidity-nya mereka gitu. Nah itu ya teman-teman, hakinya tuh deres banget. Dan salah saya tuh saya sampai dalam nih 4,6. Itu kesalahan yang fatal. Ini saya langsung buang. Nah itu ya, saya langsung buang. Itu kesalahan yang pertama ya teman-teman, studi kasus yang pertama ya teman-teman. Mudah-mudahan ada pelajaran tuh. Oke teman-teman. Nah untuk studi case yang kedua, cut loss saya akan share. Nah kali ini di saham CBPE. Saham ini sebenarnya masuk dalam kriteria saya ya untuk di scalpingin karena kenaikannya belum terlalu tinggi dan sahamnya rame untuk ditransaksikan. Itu tadi saya masuk sekitar 300 lot ya teman-teman di 159. Nah ini udah dapat semua, tapi masih ada loading ya di itu. Oh itu HK-nya lumayan tuh, sebenarnya saya udah bisa jualan 2 tick tuh di 161 tadi. Nah tuh kesalahan yang kedua tuh makselnya sama total lot yang saya miliki itu nggak match tuh teman-teman. Jadi kalau saya mau banting juga akan salah tuh. Aduh padahal dia udah keburu dibawa turun tuh teman-teman. Itu saya mesti withdraw dulu. Nah begitu saya withdraw, maksel saya jadi 1068. Ini kesalahan yang kedua nih teman-teman. Nah kalau udah saya double klik dia nggak respon karena angka yang saya masukin itu salah, udah deh jadinya panik yang ada. Ini makanya buat teman-teman mesti benar-benar konsentrasi pada saat scalping ya, pelajarannya itu teman-teman. Nah itu sahamnya di 160 tuh tadi turun lagi jadi over 159, over ditebelin. Itu masih harga average saya beli ya tadi, overnya tebal jadi 5000 lot. Nah kalau udah kayak gini sih tanda-tanda buat naik kayaknya agak berat nih teman-teman. Nah, sebenarnya bid dan over yang seperti itu, nah apalagi tuh banyak kaki tadi lumayan gede, 158 nya lumayan, tapi 158 bisa lagi. Nah sebenarnya dengan ngelihat bid over seperti ini aja kita udah bisa, udah dapat gambaran ya kalau saham ini akan berat untuk naik nih teman-teman. Nah, itu banyak yang HK di 159
Saya masih bersabar tunggu dan diisi lagi 159-nya 1000 lot, dimakan, diisi tipis lagi, diisi lagi. Nah tuh diisi lagi 1000 lot. Nah biasanya kalau udah seperti ini tuh harusnya kalau saya ya pada saat itu saya ngelihat ini nih, saya udah buang aja di BP tuh kan, sambil lihat lagi saham-saham lain yang lebih menarik seperti itu. Nah sekarang 159-nya malah ditebelin jadi 2000 lot ya teman-teman. Nah itu dia tuh. Kita masih pantau-pantau, masih lihat-lihat supaya momen saya minta semoga mudah-mudahan ya teman-teman ngelihat video ini sampai selesai supaya dapat pemahaman yang menyeluruh ya teman-teman, nggak separuh-separuh. Nah ini tuh saya masih tunggu sebentar, saya masih tunggu, saya masih pantau-pantau. 159-nya terus overnya terus ditebelin. Nah itu banyak yang haki ya teman-teman. Nah itu 158-nya udah jadi over dan langsung tebel. Nah 157 udah 1,3%, dah saya langsung buang. Nah ini baru tuh akselnya benar. Udah saya ikut antri 158, satu tik di bawahnya, mudah-mudahan kejemput. Ini kalau udah ngeliat gini kan ya teman-teman, mudah-mudahan bisa ambil pelajaran. Kalau udah ngeliat kayak gini sahamnya tadi beberapa menit ke belakang, ya berarti pergerakannya akan berat untuk naik. Ya udah nggak usah banyak pikir, jemur aja di sell. Karena kenapa jemur? Karena ya lot saya nggak terlalu gede ya teman-teman. Nah itu udah mulai kejual parsial 168, 170 lagi itu ya. Nah dan semua. Nah jadi ini ya, ketika saya masuk momentumnya nggak naik, nah ini saya loss sekitar 360.000 tuh ya. Nah ini studi case yang ketiga untuk cut loss saham. Nah di studi case yang ketiga ini di saham FWCT, uniknya di hari ini saham FWCT sebenarnya masuk ARA ya teman-teman, tapi saya cut loss justru di saham ARA. Nah itu ya, jadi saya tuh benar-benar masuk di saham yang volatilitasnya tinggi dan trennya naik up, tapi kalau dia nggak sesuai saya langsung buang loh teman-teman. Nah tadi kalau teman-teman lihat ya, saya masuk sekitar 300 slot di average 142. Nah itu saya mau jemur 144, harapannya bisa naik ya. Ini kan kalau kita lihat walaupun nggak banyak tapi buying powernya lumayan nih teman-teman. Nah tapi ada yang haki dalam jumlah besar. Nah kalau udah mulai banyak yang haki seperti ini, saya udah mulai jaga-jaga. Itu 7.000 di 141 langsung habis. Kita tunggu, udah 141-nya kita tunggu banyak yang haki, diisi lagi 141-nya jadi 2.000 lot. Nah itu udah sekitar floating loss sekitar 0,7. Saya masih pantau. Nah ini video ini sebenarnya ditujukin buat teman-teman yang kadang-kadang masih ragu ya, kalau seandainya lagi scalping saham untuk cut loss. Nah karena ragu justru kita cut lossnya makin dalam ya gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan di video ini saya bisa share ke teman-teman kalau yang saya lakukan adalah ketika udah nggak sesuai sama harapan, sesuai dengan rencana, udah buang. Nah itu saya buang di 141. Karena kalau dilihat tuh overnya juga udah tebal tuh ya, di 142, di 143 tuh tebal banget teman-teman. Nah ini sebelumnya saya profit di saham FWCT tapi jadi loss. Nah ya, jadi mungkin pelajaran dari video ini bisa diambil ketika kita masuk dan momentumnya nggak tepat ya teman-teman, dan dia nggak langsung naik, justru dibawa turun. Dan kalau kita lihat secara pergerakan singkat di chart 3 menitnya itu, kemungkinan dia buat naik itu agak berat ya teman-teman. Udah nggak usah pikir panjang, langsung jual aja ya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa teman-teman ambil. Buat teman-teman yang sudah menonton, bisa subscribe saya untuk support saya mengembangkan channel ini supaya bisa menjangkau lebih banyak orang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam cuan.